pemimpin dunia terkenal dan terbaik. Setiap pemimpin dari umat sebelum Islam hingga kedatangan umat Islam. Sebelumnya saya Abdul Hadis bin Abdul Latif setiap mengkaji itu pasti mencantumkan nama karena bila ada kekurangan penafsirannya saya mohon maaf kepada para pendengar kajian tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mohon ampun karena saya cintanya dengan terjemahannya atau tafsirnya dan seandainya Al-Quran tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia insya Allah saya akan buta Islam serta iman alias tersesat di mana saya terobsesi dengan ayat Al-Imran ayat 191. Yang mana kajian ini tidak dikaitkan dengan hadis, ya bisa saja banyak yang mengatakan sesat karena saya bukan kiai ataupun ustadz jadi mohon maaf bila para mendengar tidak berkenan anggap saja angin lalu jadi kadang dari jam 2 habis sholat tahajud hingga tibanya azan subuh lalu sholat baru tertidur, saya akan menelaah pemimpin khususnya pemimpin dunia hingga pemimpin NKRI saat ini. Saya merasakan dan melihat dari diri sendiri, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi sebagaimana Quran Surat Al-Fajr 89 ayat 14 yang artinya sesungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Di sini saya memperhatikan mulai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanat yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada alam semesta semuanya enggan memikulnya lalu diwasiatkannya kepada para nabi rasulnya untuk disampaikan atau ditawarkan kepada umatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran Surat Al-Ahzab 33 ayat 72, artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan kepada langit dan bumi dan kepada gunung-gunung tetapi semuanya enggan untuk memikulnya amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya berat lalu dipikullah amanat itu oleh manusia, sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Kalau dalam pengkajian orang bodoh mencari Allah Abdul Hadis bin Abdul Latif. Sebenarnya manusia itu kalau menggunakan akal dan pikirannya itu tidak akan berat dalam segala hal baik pekerjaan yang berat maupun yang ringan hendaknya dilaksanakan di mana bahwa amanat itu adalah salah satunya untuk menjalin kerukunan dalam segala bidang baik bidang silaturahmi, sesama manusia tanpa memandang ras dan agama intinya membuat kerukunan kalau kita memperlihatkan agama cukup melalui sopan santun terhadap semua umat bukannya seolah-olah maaf sebelumnya bahwa agama Islam yang paling baik dan benar justru ini yang menjadikan kesesatan biarlah tinggal mereka yang melihat oh begitu ya umat Islam baik dan ramah dan pasti mereka akan bertanya apa sih isi Al-Quran nah disinilah pasti akan bertanya-tanya lalu gak usah terlalu jauh mengajarinya cukup kasih tahu kalian bahwa Al-Quran itu sangat ramah terhadap agama lain untuk tidak tersinggung perlu diberitahu saja 3 kata yaitu alif la mim tentunya mereka ingin tahu artinya alif artinya Allah la artinya bukan dan mim artinya Muhammad jadi Allah bukan Muhammad inilah yang menjadikan agama lain aman-aman saja nun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan dibacakanlah oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Quran Ad-Dukhan ayat 58 yang artinya sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. Disinilah ketika Al-Quran ditafsirkan terjadilah gesekan antara agama karena Al-Quran benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diturunkan kepada salah satu umat yang tidak mengerti baca tulis. Quran Al-Isra 17 ayat 71. Ingatlah pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya dan barang siapa yang diberikan catatan amalannya sebelah kanannya mereka akan membacanya catatannya dengan baik dan mereka tidak akan dirugikan dizalimi sedikitpun. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya yaitu Quran Surat Al-Qasas 28 ayat 41 yang artinya, dan kamu jadikan mereka para pemimpin yang mengajak manusia itu ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak ditolong. Ini artinya adanya 2 pemimpin diantaranya mengajak manusia mengantarkan ke suatu tempat yang tidak bisa memilih tempat yang mereka lakukan di dunia sekarang ini yang bakal menempatinya dengan sendirinya tanpa disuruh mereka seolah-olah sudah mengenal tempatnya yaitu surga dan neraka. Kita kembali kepada judul kajian yaitu pemimpin yang awal dan pemimpin akhir di Indonesia. Pemimpin yang pertama yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan salah satu pemimpin yang tidak bisa baca tulis itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan pada saat zaman jahiliyah. Di
di mana ketika Muhammad diangkat menjadi rasul pun belum bisa baca tulis, lebih kurangnya di mana Muhammad mendapat wahyu dari malaikat Jibril untuk dibaca, namun tetap tidak bisa. Hanya saja kecerdasannya, daya ingat sungguh luar biasa, di mana kalau mendapat wahyu disampaikannya kepada sahabatnya dan sahabatnya yang disuruh menulisnya. Keajaibannya, daya ingat sangat tajam, sehingga pendek cerita maka jadilah Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah amanat Allah guna diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa tanggapannya mereka? Tentunya banyak yang bertentangan. Dan itulah cerita singkat awal kisah pemimpin dunia pada zamannya. Tentu perjuangannya tidak seperti orang mempunyai ilmu pendidikan dunia, tetapi Nabi Muhammad SAW yang diperjuangkan itu ilmu hikmah dan ilmu amanat. Ini sesuatu yang sangat berat, memperjuangkannya dari Mekah hingga ke Madinah dengan berjalan kaki yang dikawal para sahabatnya yang tangguh, memperjuangkannya tidak mengenal lelah, bahkan mereka tidak mau minta imbalan dan tetap mereka mengatakan biarlah imbalanku cukup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Abdul Hadis bin Abdul Latif menghayati Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan presiden yang hampir 2 periode, di mana kerjanya benar-benar luar biasa sehingga dikagumi oleh rakyatnya se-Republik Indonesia ini. Bahkan ada yang ingin presiden ri 3 periode, bahkan ada yang mengatakan minta seumur hidupnya. Ini kalau bukan skenarionya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini semoga hoax saja, di mana bahwa presiden dokumen persyaratan menjadi presiden itu palsu. Kalaupun seandainya benar persyaratan itu palsu, berarti itu sama dengan Nabi Muhammad SAW tanpa pendidikan. Namun jelasnya itu adalah skenarionya Engkau ya Allah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji dan untuk membandingkan ilmu dunia seperti para pejabat negara, kementerian-kementerian yang amanat atau jabatannya cukup lumayan, di mana menyandang ilmu pendidikannya dengan gelar S4, S3, S2, S1, tentunya setiap tingkatan golongan dari golongan 1 hingga golongan 4, bahkan ada eselon yang digaji oleh negara sesuai pangkat dan golongannya, serta dari mulai tunjangan keluarga, tunjangan kerja, gaji ke-13 dan THR. Jadi kurang apalagi mereka-mereka ini hampir tidak merasa diberi gaji per bulannya, malah bersekutu dengan anak buah Dajjal yaitu iblis, setan, dan manusia bersekutu dengan jin kafir untuk melakukan korupsi yang aneh dan tidak masuk akal sehat, seperti oknum-oknum para kiai, ustadz, Habib grup HTI, FPI Wahabi, Salafi, itu semua membela atau mendukung perbuatan oknum para pejabat atau pegawai yang koruptor, serta memprovokasi anak-anak remaja dengan untuk demo atas suruhan pejabat koruptor yang diupah dengan hasil korupsi. Ini atas hasil dari presiden yang katanya ijazahnya palsu. Semua diberantas, dari mulai korupsi hingga membubarkan agama aliran yang akan merusak atau merubah haluan negara. Namun yang lebih anehnya, presiden masih diakui sebagai presiden yang berani dan terbaik untuk rakyatnya. Jadi saya sebagai orang bodoh mencari Allah mendapat kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyuruh kita berpikir sebaik-baiknya agar tidak menyalahkan presiden sekarang ini. Coba Nabi Muhammad SAW menjadikan Rasulullah dalam keadaan buta huruf, tidak bisa baca dan menulis, namun kita dapat melihat umatnya yang dipimpinnya, dan kita rasakan hati dan ketentraman dalam yang kita rasakan, yaitu damai, karena kita selalu diawasi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu presiden yang katanya ijazahnya palsu namun kelihatannya keislamannya terlihat, hasil kerjanya nyata dapat dilihat dan dirasakan, begitu juga rakyatnya merasa bangga, merasa puas, dan lain sebagainya, mengagumi perubahan negaranya. Sekarang kita kembali kepada para penghujat presiden itu sama dengan menghujat Nabi Muhammad SAW, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetes dengan skenarionya kedua pemimpin besar, yang satu buta baca tulis dan yang satunya lagi ijazahnya. Nah, sekarang bagaimana para pejabat yang diberi amanat mengatur negara dalam suatu kementerian, DPR, serta dinas terkait Mahkamah Agung, aparat hukum kepolisian maupun aparat keamanan perpajakan lainnya yang menduduki jabatan dari jabatan tertinggi hingga para kepala bagian yang dapat mengatur semua dana proyek yang ternyata tidak ada yang mampu mengerjakan, tapi kalau korupsi paling pintar dari puluhan juta hingga triliunan. Sekarang kita tinjau dari segi agama Islam, diantaranya dua pemimpin dunia terkenal dan terbaik, di mana diantaranya ada oknum dari pejabat negara yang beragama Islam yang tersangkut korupsi ratusan miliar bahkan triliunan, di mana uangnya ditempatkan bank luar negeri. Dan para penghujat presiden diantaranya oknum para kiai, ustadz, habib dan grup FPI, HTI,
Wahabi, Salafi dan lainnya yang mendemo itu di mana dibayar dengan hasil uang hasil korupsi untuk menghasut presiden dengan cacian hinaan yang luar biasa. Jadi menurut umat Islam berdosa apa tidak dan sebesar dan seberat apa dosa? Tentunya bila dipandang berat ringannya dosa tentunya banyak sedikitnya uang yang dikorupsi untuk kegiatan apa seumpama kegiatan ini kita ambil salah satu pembangunan jadi berat dosa yang diterima sesuai komponen apa yang akan dibangun begitu juga banyaknya diperkirakan yang dicolong uang negara 1 miliar jadi sebesar apa bangunannya itu yang akan bawa kehadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipertanggungjawabkan sedangkan uang bagian dari untuk cara menjatuhkan menghujat ataupun menuduh presiden macam-macam insya Allah Al-Qasas 28 ayat 41 ini menunggu pemimpinnya yang akan mengajak mereka ke neraka. Sekarang perkiraan di NKRI itu yang beragama Islam kira-kira 85% termasuk manusia yang ikut korupsi diperkirakan 20% dan agama Islam aliran diperkirakan 40% jadi jumlahnya 60% jadi sisanya umat Islam 25% yang masuk surga ini dari gabungan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Bro masih luas ini sudah termasuk para mualaf. Jadi yang masuk neraka di mana termasuk mereka yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menanyakan kepada neraka wahai neraka apa sudah penuh jawabnya Qaf 50 ayat 30 ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada jahanam apakah kamu sudah penuh ia menjawab masih adakah tambahannya. Maka selamatkan orang-orang yang menghujat membenci dua pemimpin yang terkenal dan yang terbaik dari skenarionya Allah Subhanahu wa Ta'ala.